warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Marsha, mahasiswa Psikologi Universitas Bosowa dengan NIM 4524091106. Teman-teman, pada kali ini saya akan membahas materi tentang menjadi mahasiswa yang patuh pada aturan sosial, sadar diri, demokratis, dan santun untuk memenuhi tugas pengantar karakter, minat, dan bakat yang ditugaskan oleh dosen pengampuh Bapak Syahrul Alim SPSI MA PhD. Baik teman-teman, langsung saja kita ke materinya. Materi yang pertama ini menjadi mahasiswa yang patuh terhadap aturan sosial. Menjadi mahasiswa yang patuh terhadap aturan sosial teman-teman berarti mengikuti norma-norma dan peraturan yang berlaku di lingkungan kampus maupun di masyarakat luas. Hal ini mencakup beberapa aspek teman-teman. Di antaranya itu yang pertama, menghormati hak orang lain, menjaga sikap sopan santun baik dalam kondisi lisan maupun tulisan, serta menghargai pendapat dan perasaan orang lain. Yang kedua, disiplin dalam waktu, menghargai waktu kuliah, waktu untuk belajar, serta waktu orang lain, menghargai keterlambatan dan menepati janji. Yang ketiga, mematuhi aturan kampus. Setiap kampus memiliki aturan yang harus diikuti, baik itu terkait dengan akademik, kegiatan, maupun perilaku sosial. Mematuhi aturan ini menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Yang keempat, berperilaku etis. Menghindari perilaku yang dapat merugikan orang lain atau merusak nama baik diri sendiri, seperti plagiarisme, kecurangan dalam ujian, atau perundungan. Yang kelima, berkontribusi positif dalam kegiatan sosial, menjadi bagian dari kegiatan kampus atau masyarakat yang memberikan dampak positif seperti kegiatan sosial, pengabdian masyarakat, dan organisasi kemahasiswaan. Yang keenam teman-teman, beradaptasi dengan lingkungan, mampu menyesuaikan diri dengan berbagai latar belakang dan budaya yang ada di kampus, menciptakan suasana inklusif dan saling mendukung. Yang ketujuh teman-teman, menghormati kebinekaan. Kampus seringkali merupakan tempat dengan beragam latar belakang. Sebagai mahasiswa, penting untuk menghormati perbedaan suku, agama, ras, pandangan politik, berinteraksi dengan sikap saling menghargai tanpa diskriminasi atau pelecehan. Yang kedelapan, jaga komunikasi yang baik. Berkomunikasi dengan sopan dan profesional kepada dosen, teman sekelas, dan staf kampus, hindari penggunaan bahasa dan perilaku yang kasar dan tidak sopan. Yang kesembilan, perhatikan kebersihan dan kerapian. Menghargai ruang bersama seperti ruang kelas, laboratorium, dan area kampus lainnya dengan menjaga kebersihan dan kerapian. Yang kesepuluh, yang terakhir, bersikap toleran dan sabar. Dalam kehidupan kampus, kita akan menemui banyak orang dengan karakter yang berbeda. Bersikap sabar dan toleran akan membantu kita untuk menjaga hubungan baik dengan mahasiswa. Dengan menjadi mahasiswa yang patuh terhadap aturan sosial, kita tidak hanya menjaga citra diri, tetapi juga menciptakan suasana kampus dengan lebih kondusif untuk semua pihak. Baik teman-teman, materi yang kedua ini sadar diri. Mahasiswa yang sadar diri adalah mahasiswa yang memiliki kesadaran penuh tentang tanggung jawabnya sebagai individu, baik dalam konteks akademik, sosial, maupun pribadi. Mereka memahami pentingnya pendidikan dan perkembangan diri, serta berusaha untuk terus belajar dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Beberapa karakteristik mahasiswa yang sadar diri teman-teman itu, yang pertama, tanggung jawab terhadap pendidikan. Mereka memiliki komitmen untuk mengikuti perkuliahan dengan baik, menyelesaikan tugas, dan menjaga kualitas akademiknya. Yang kedua, kesadaran akan tujuan hidup. Mereka memiliki visi dan tujuan yang jelas tentang apa yang mereka ingin capai, baik dalam jangka pendek, misalnya kelulusan, maupun dalam jangka panjang, karir, kontribusi kepada masyarakat contohnya. Nah, yang ketiga itu kemampuan introspeksi. Mereka mampu melihat ke dalam diri, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan diri, serta berusaha untuk memperbaiki aspek-aspek yang kurang baik. Yang keempat teman-teman, keterlibatan dalam kegiatan sosial. Mahasiswa yang sadar diri, sadar akan pentingnya kontribusi pada masyarakat sekitar, baik melalui organisasi kemahasiswaan, kegiatan sosial, maupun pengabdian masyarakat. Yang kelima, kemampuan dalam disiplin. Mahasiswa sadar diri biasanya lebih mandiri dalam pengambilan keputusan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka ambil. Mereka juga disiplin dalam mengatur waktu dan prioritas. Singkatnya teman-teman, mahasiswa yang sadar diri adalah mereka yang tidak hanya fokus pada studi akademis, tetapi juga berusaha menjadi pribadi yang lebih baik,
baik dalam pengembangan diri maupun kontribusi kepada lingkungan sosialnya. Mahasiswa yang sadar diri atau memiliki self-awareness adalah mahasiswa yang mampu memahami diri sendiri dengan baik. Self-awareness dapat membantu mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri, bersikap, dan bertindak sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Teman-teman, ciri-ciri mahasiswa yang sadar itu seperti apa sih? Nah, ciri-cirinya itu mampu mengenali emosi dan melabelinya dengan akurat, memahami kekuatan, bakat alami, dan keterbatasan diri, mampu mengidentifikasi nilai-nilai diri dan bagaimana nilai-nilai tersebut memengaruhi pilihan-pilihannya, mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, keyakinan, pendapat dengan baik, juga mampu mengontrol emosinya dengan mudah, mampu membaca situasi sekitar dan memahami orang lain. Nah, teman-teman, itu tadi ciri-cirinya. Tapi bagaimana sih cara yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran diri? Nah, teman-teman bisa membangun rasa ingin tahu tentang diri sendiri, mencari sudut pandang dari orang lain, jujur pada diri sendiri, berpikir mindfulness, berikan waktu untuk refleksi, cari tahu yang membuat bahagia, dengarkan pendapat orang lain juga. Terkadang juga kita memerlukan mendengarkan pendapat orang lain. Teman-teman menyadari kondisi yang sedang berlangsung sesuai dengan self-awareness bahwa setiap manusia memiliki kemampuan dalam memahami dirinya, entah itu memahami berupa apa yang ada di dalam dirinya sendiri maupun yang ada di luar. Memahami dengan baik kondisi yang sedang berlangsung ini sangatlah penting teman-teman, karena fungsinya ketika kita dihadapkan oleh suatu situasi yang menuntut kita untuk bertindak, kita jadi tahu apa penyebab yang melandasi suatu tindakan kita dan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku. Seringkali teman-teman atau bahkan keseharian kita itu diakomodasi oleh autopilot mode, yaitu di mana kita bergerak atau bertindak tanpa adanya kesadaran diri. Jadi semua yang dikerjakan kesannya berjalan otomatis dan kita tidak sadar bahwa kita telah melakukan itu. Hal ini yang mengakibatkan kita terlalu sibuk dengan pikiran kita, sehingga ketika ada permasalahan, kita jadi tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Untuk melakukan penyadaran diri ini tidak semudah membalikkan telapak tangan teman-teman, karena kita benar-benar harus menyadari apa yang kita rasakan saat ini. Misalnya teman-teman, ketika kita melakukan presentasi di depan kelas, terkadang kita sedang mengaktifkan mode autopilot. Seperti ya udah saat ini saya presentasi, terus memaparkan, nanti ditanya-tanya saya harus menjawab. Nah, sebaiknya kita harus menyadari juga kondisi kita secara baik. Seperti ketika maju presentasi dan merasa dada berdebar, tandanya saya gugup. Saya harus menemukan sesuatu agar saya tidak gugup. Nah, seperti itu. Jadi, keberfungsian self-awareness dalam meregulasi emosi dan mengembalikan keputusan juga jadi nampak. Nah, materi yang ketiga teman-teman, menjadi mahasiswa yang demokratis. Menjadi mahasiswa yang demokratis berarti memiliki sikap terbuka, menghargai perbedaan pendapat, dan aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan kepentingan bersama. Sebagai mahasiswa, hal ini dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, menghargai keberagaman, menerima dan menghargai berbagai pandangan, ideologi, dan latar belakang yang berbeda di lingkungan kampus. Yang kedua, berkontribusi dalam diskusi, mengajukan pendapat secara konstruktif dalam forum diskusi atau pertemuan kampus, serta mendengarkan pandangan orang lain dengan sikap yang terbuka. Yang ketiga, menerapkan prinsip keadilan, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, serta memastikan bahwa suara semua pihak didengar dan diperhatikan dalam setiap keputusan yang diambil. Yang keempat, menjaga integrasi, bersikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang kita ambil, baik di lingkungan kampus maupun dalam aktivitas organisasi kemahasiswaan. Yang kelima, berpartisipasi dalam pemilu. Mahasiswa aktif dalam pemilihan umum di kampus, baik sebagai pemilih maupun calon pemimpin, untuk mendukung terciptanya kepemimpinan demokratis dan mewakili aspirasi mahasiswa. Yang terakhir, mengutamakan diskursus yang sehat, menghindari kekerasan verbal atau fisik dalam menyampaikan pendapat, dan selalu mengedepankan dialog yang berbasis pada argumentasi rasional.
Dengan sikap tersebut, teman-teman, mahasiswa tidak hanya menjadi agen perubahan yang cerdas, tetapi juga menciptakan lingkungan kampus yang inklusif, adil, dan demokratis. Baik teman-teman, materi kita yang terakhir pada video kali ini yaitu santun. Pentingnya budaya sopan santun di kehidupan mahasiswa. Budaya yang melekat di Indonesia dari berbagai daerah adalah dari sopan santunnya, teman-teman. Pentingnya bersosialisasi perlu didukung dengan norma sopan santun, di mana hal tersebut harus dimiliki oleh seseorang mahasiswa. Seiring perkembangannya zaman, norma sopan santun di kalangan masyarakat, terutama kalangan muda, semakin berkurang. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya hal seperti perkembangan teknologi, terkikisnya aspek budaya, dan buruknya pergaulan di kalangan muda di masa sekarang. Para remaja diharapkan dapat memiliki kompetensi sosial, berperkembangan sosial, bersikap adaptif, dan memiliki ketepatan dalam menyesuaikan diri. Remaja harusnya dapat memiliki perilaku yang adaptif dan perlu memiliki nilai sopan santun. Karena teman-teman, generasi muda perlu melestarikan nilai-nilai budaya yang telah melekat pada diri Indonesia. Nilai budaya sopan santun sudah luntur di kalangan masyarakat nih teman-teman. Norma kesopanan pada mahasiswa perlu dimiliki karena mahasiswa selayaknya adalah agen perubahan, agen of change, yang akan membawa perubahan positif baik di lingkungan sekitarnya, lingkungan kampus, dan juga masyarakat sekitar. Nilai dari perubahan tersebut perlu didukung dengan adanya sikap sopan santun, karena dengan sikap sopan santun tersebut dapat membawa dampak yang positif baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya, yang dalam hal ini terfokus pada lingkungan kampus, teman-teman. Teman-teman, bagaimana mahasiswa bersikap kepada dosen, kakak tingkat, dan juga teman-teman sebayanya itu dapat terbentuk seiring berjalannya waktu. Tetapi banyak dari mahasiswa belum bisa menerapkan norma kesopanan tersebut tanpa dia sadari. Perlu adanya dukungan dari didikan orang tua terhadap anak sedini mungkin dalam hal sikap sopan santun kepada orang yang lebih tua, sebaya, dan orang yang lebih muda. Nah teman-teman, ada beberapa hal yang perlu mahasiswa ketahui dalam bersikap sopan santun dalam tempat menimba ilmu, yaitu di kampus. Teman-teman, yang pertama, menjaga tingkah laku kepada dosen dengan cara menyapa dan memberi salam ketika bertemu. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan kampus dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, bersikap sopan santun, tetap bersahabat kepada kakak tingkat karena kakak tingkatlah yang lebih dulu mengenalkan kehidupan kampus kepada mahasiswa baru dan cara menyikapinya. Yang kelima, menjaga keakraban dan sopan santun kepada teman sebaya. Yang keenam, bersikap sopan santun dan rendah hati kepada masyarakat sekitar. Hal tersebut teman-teman menjadi komponen dasar bagi mahasiswa yang akan memulai kehidupan kampus, dan hal tersebut yang akan mahasiswa bawa kepada lingkungan sekitarnya sebagai seorang agen perubahan, agen of change. Baik teman-teman, itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.